Halo sahabat PFN, bertemu lagi di podcast Cerita di Balik Layar. Kali ini di episode spesial, saya Dwi Herianto, Direktur Utama PFN, kali ini akan memandu podcast Cerita di Balik Layar. Sahabat PFN, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang luar biasa dan tentunya pasti ditunggu-tunggu, yaitu Bapak Akhlis Suryapati. Tepuk tangan. Selamat datang Pak Akhlis di podcast kami, Bapak. Selamat sore, sekarang sore ya, Pak. Ya, senang sekali berada di sini dan PFN luar biasa nih perubahannya. Baik, Sinematek Indonesia adalah pusat arsip dan data perfilman yang terletak di Jakarta, didirikan tahun 1975 oleh Misbah Yusah Biran dan Asrul Sani, yang merupakan arsip film pertama di Asia Tenggara dan satu-satunya di Indonesia. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita akan tanyakan kepada Pak Akhlis. Namun sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Pak Akhlis nih. Ya. Nah, bisa nggak Pak diperkenalkan dulu nih Pak Akhlis nih, karena kan mungkin pemirsa-pemirsa yang milenial mungkin belum tahu, tapi kalau yang kolonial kayak saya itu tahu gitu. Silakan Pak Akhlis. Iya, tadi sudah disebutkan nama saya Akhlis Suryapati. Orang sering juga kadang memanggil Mukhlis karena salah, ya kan? Tapi ada juga yang itu Pak, Achilles seperti dewa Yunani. Wah, kan, keren. Ya. Tapi Achilles itu juga merek ban Pak, yang murah. Jadi ya saya sukanya di bawah itu. Jadi kalau ban kan suka aspal tuh ya. Ya, Akhlis nama saya Akhlis Suryapati. Ya. Kebetulan sekarang sejak tahun 19 kemarin saya mendapat amanat untuk memimpin Sinematek, ya, Sinematek Pusat Arsip Film dan Data Perfilman. Tadi Pak Dwi sudah sebutkan tahun 75 itu adalah Sinematek diresmikan sebenarnya oleh Ali Sadikin selama 4 tahun gubernur DKI waktu itu. 4 tahun sebelumnya itu adalah masa perintisan. Jadi Misbah memulai merintis itu tahun 70 akhir lah, atau kita sebut mulai awal 71 lah. Itulah saat-saat Osmar Ismail meninggal dunia kan tahun 71 itu dimulai dengan merintis mengumpulkan data untuk penulisan sejarah film waktu itu di LPKJ, jurusan sinematografi, yang sekarang menjadi LPKJ. Nah, setelah 4 tahun menyelenggarakan pameran segala macam, menarik banyak perhatian orang, sehingga pada tahun 75 ketika dalam suatu kegiatan itulah Ali Sadikin meresmikan secara resmi dan memberi fasilitas di pusat perfilman yang sekarang namanya menjadi Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail. Oke, sebelum ke sana mungkin cerita dulu nih tentang Pak Akhlis nih. Saya, ya. Awal perjalanan karir Bapak sampai Bapak menjadi Ketua Sinematek Indonesia. Jadi ketika tahun berapaan tuh, sekitar 80-an ya, ketika saya bukan pertama kali, karena pertama kali ke Jakarta saya waktu itu minggat dari rumah SMP gitu ya. Itu belum ada kaitannya dengan film. Cuma saya mau yang cerita yang kaitannya dengan film. Tahun 80-an saya ke Jakarta itu antara lain saya bermain ke Sinematek, ketemu Pak Misbah. Itu pertama kali pengalaman saya. Tapi waktu itu Pak belum terpikir juga bahwa saya akan masuk di dunia film. Hanya orang kampung yang senang terhadap film. Ya, beberapa tahun sebelumnya itu saya sudah sering nonton film di kampung sana pakai sarung. Ya, kalau pagi sekolah, sore. Aslinya mana sih Pak Akhlis? Pati Pak saya. Oh, Pati. Pati itu di Jawa Tengah sana. Okay. Nah, jadi sekolah kadang karena punya kambing ikut taman kambing, terus malam nonton film gitu kan. Nonton film kadang pakai sarung karena di Tayu namanya. Di saya itu Tayu Pak. Itu kecamatan di Pati, tetapi untuk bioskop itu sudah ada sejak tahun 1900, kalau nggak salah ya, tertulis di situ 1911. Karena itu kota pelisiran zaman Belanda, karena ada pabrik gulanya ya, kota pelisiran zaman Belanda, sehingga memang bioskop itu didirikan oleh Belanda waktu itu. Sehingga tadi saya cerita, sehingga waktu kecil tuh saya memang senang nonton film. Jadi ketika Rano Karno sama Yesus Gusman sudah jadi pasangan Romi Juli itu, Roy Martin dengan siapa itu sudah menjadi pasangan Sopan Sopian Widiawati, ya saya masih sarungan Pak nonton
bioskop gitu, nggak membayangkan pada suatu hari, suatu ketika duduk bersama Roy Martin, gitu kan, suatu ketika duduk Rano Karno. Nah itu Pak riwayatnya. Nah kebetulan saya ini kan badannya dari dulu begini Pak, sehingga mau berubah ya Pak ya. Mau nyangkul di sawah juga nggak kuat, mau narik beca juga nggak punya tenaga, sehingga yang saya mampu menulis. Nah ini sehingga saya memulai, tadi kan nanya karir gitu ya, saya mulai dari menulis sebagai apalah, nulis puisi segala macam sampai suatu ketika menjadi wartawan di Jogja, kemudian ditarik juga ke Jakarta dan sebagainya. Nah ketika menjadi wartawan itu saya tertarik juga menulis tentang film. Itulah awal yang menjadi saya kemudian selain suka nonton film kemudian memperhatikan perfilman. Nah itulah sehingga ketika di Jakarta saya ikutlah nulis kritik film, pertemuan ini itu, lama-lama menjadi panitia FFI, masih anak-anak, masih kecil lah waktu itu ya, dan sebagainya, sampai akhirnya punya kesempatan juga belajar film, menangani dan sebagainya, sehingga saya berkesempatan selain menjadi wartawan tadi juga membuat film lah, saya menulis skenario film, menyutradarai tadi kan film Bapak dan sebagainya. Ya, jadi penulis juga ya Pak ya. Iya. Itu udah berapa karya dari tulisan Bapak, dan juga tadi saya dengar Bapak membuat film juga. Iya. Nah, sudah berapa juga nih Pak? Yang film layar lebar yang untuk industri itu ada 2 Pak. Terakhir itu kan itu saya bikin Enak Zamanku gitu. Ya, yang pertama, yang lebih pertama lagi Lari dari Blora itu. Kalau yang pertama dibintangi oleh Rendra itu menjelang. Jadi dia film terakhir WS Rendra. Itu Lari dari Blora. Nah, kalau skenarionya selain film-film itu ada beberapa, terutama yang banyak dulu adalah di film-film televisi dan sebagainya lah. Itu yang penulisan tentang film. Terus kalau tantangan nih Pak, tantangan-tantangan dalam menjadi pembuat film atau sutradara itu menurut Pak Akhlis gimana tuh Pak? Iya, kita tertantang karena kita ingin kan, karena kita ingin itu. Tetapi kalau saya sih kebetulan saya orang yang belajar kebanyakan dari otodidak atau alamiah gitu ya. Sehingga praktis saya tidak menghadapi tantangan-tantangan karena saya tidak terbebani oleh kaidah-kaidah yang barangkali menjadi ketentuan. Misalnya contoh yang gampang Pak ya. Dulu saya tuh pernah bikin album lagu Pak. Ini contoh untuk menjawab tuh. Saya tuh pernah bikin album lagu nyanyi, padahal suara saya fals. Main musik juga nggak bisa, saya mencetak lagu dan sebagainya kan. Karena ada semacam anggapan sakral bahwa seorang penyanyi harus menguasai notasi, harus do re mi fa sol la si do, harus suaranya begini dan sebagainya. Nah, saya ngajak anak-anak musola di kampung saya rekaman karena kenal dengan beberapa teman di Glodok yang itu jadi album laku keras dan sebagainya waktu itu gitu. Nah sehingga tadi kalau pertanyaan tantangan, saya sebenarnya karena merasa asik, kebetulan punya bekal pengalaman untuk itu semua dan pengalaman itu saya terapkan dan alhamdulillah nyatanya jadi gitu ya. Termasuk tadi bikin film pun begitu Pak, saya punya pengalaman ikut PH ini lalu membuat acara di televisi, di situ belajar kamera, bahkan saya kalau belajar itu kan tingkatannya sampai bagaimana sih memegang kren, bagaimana sih cara menjalankannya Jimmy Jeep, bagaimana sih cara menjalankannya editing dan sebagainya. Sehingga ketika saya, karena latar belakang saya penulis, kalau penulis kan lebih banyak olah di pikiran Pak ya, di pengetahuan dan sebagainya. Sementara teknis saya belajar dari itu, sehingga ketika ada kesempatan untuk membuat film, nah itu menjadi bekal saya. Sehingga ya tantangannya, karena film itu membutuhkan modal besar, tantangannya ya siapa yang bisa memodali untuk itu Pak. Nah, kalau lainnya nggak ada. Kalau lihat dari penjelasan Pak Akhlis kan kayaknya Bapak nih otodidak nih ya. Betul. Jadi langsung praktek di lapangan. Ya. Ada nggak yang menjadi panutan atau idola dari Bapak tuh sehingga Bapak bisa bikin film ataupun cerita dan lainnya pada saat itu gitu? Iya, secara khusus enggak. Jadi gini, saya autodidak sekali sih enggak, meskipun sebenarnya pengetahuan saya lebih banyak pada autodidak karena saya pernah kursus di kursus elementer PPHUI yang sekarang menjadi SDM Citra itu ya. Tetapi sebenarnya ilmunya saya dapat dari situ hanya semacam pengenalan itu aja lah, tanda bahwa ini pernah belajar nih gitu aja kan. Tapi pengetahuan real itu lebih banyak dari autodidak, untuk benar. Nah, terus saya idola begini, saya selalu mengidolakan, idola dalam arti begini Pak ya. Saya belajar hampir kepada setiap orang. Di masa-masa saya belajar itu saya banyak memperhatikan misalnya seorang Teguh Karya, seorang Sumanjaya, seorang Arifin Sinor itu kan satu angkatan tuh sampai pada Khairul Umam, sampai Abbas Yaakob dan sebagainya.
Nah, kemudian karena saya membaca, maka saya juga memperhatikan siapa itu Osmar Ismail, siapa Dwi Jayakusuma dan sebagainya. Dari film-filmnya dan dari riwayat hidupnya itulah sebenarnya saya juga banyak belajar tentang itu. Tetapi apakah itu disebut mengidolakan atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi bahwa saya tentu mengagumi mereka sebagai seorang pembuat film yang ternyata karya-karyanya demikian mengesankan gitu. Iya. Dari beberapa karya yang telah Bapak buat, yang paling berkesan yang mana itu? Saya hampir semuanya berkesan, Pak. Saya ini jenis orang yang agak sombong terhadap karya sendiri. Dan makanya saya orang mengkritik, orang menyinyirin apa, saya bikin apapun, Pak. Bukan hanya film, saya bikin apapun. Kemarin saya bikin Legend Award, saya bikin acara ini itu, saya happy. Semakin banyak yang kritik, saya makin senang karena saya orang yang selalu terkesan pada karya. Jadi kalau saya habis nulis, saya baca sendiri itu tulisan saya sambil perasaan saya nggak yakin bisa bikin begini, gitu kan. Dan nonton film saya sendiri, wah film saya ternyata hebat, gitu kan Pak. Kira-kira gitulah Pak. Hampir-hampir semua karya saya memberi kesan nama saya. Bahwa ada beberapa yang kemudian diikuti oleh satu peristiwa yang kemudian membuat orang lain barangkali terkesan sehingga saya nambah kesan itu. Ya misalnya tahun 83 Pak, saya membuat Angket Seks di Jogja, itu karya jurnalistik ini. Nah itu kan heboh tuh soal Indonesia. Itu tentu berkesan. Tapi bagi saya sih ya itu menjadi pengalaman aja gitu. Tapi kalau karya yang berkesan tuh senang saya bikin novel gitu juga. Senang Pak. Oke, Pak Aklis, tadi udah cerita Pak Aklis, sekarang cerita tentang Sinematek nih Pak. Iya. Nah, Sinematek itu apa, peranannya apa, terus kemudian aktivitas yang dilakukan Sinematek dan peranan Sinematek buat perfilman di Indonesia. Silakan Pak Aklis. Ya Pak Dwi, ya tadi Sinematek itu resminya adalah pusat arsip dan data film. Ya. Domain atau wilayah kegiatannya sebenarnya lebih pada pelestarian film gitu ya, pelestarian film. Karena film ini meliputi berbagai dimensi gitu ya, juga sebagai karya seni, sebagai pengetahuan, juga sebagai barang dagangan, sehingga pelestarian di sini memang tidak berhenti hanya kita memikirkan seluloid benda mati atau hard disk benda mati itu yang kita simpan lalu kita awetkan, tetapi adalah keseluruhan dari pengertian film itu, di mana di dalamnya ada 3 hal tadi, minimal juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Disitulah pekerjaan Sinematek. Nah, secara teknis sih bisa diuraikan bahwa mencari gitu ya, mengumpulkan, menyimpan, merawat dan mendayagunakan karya film, tentu sesuai dengan koridor-koridor yang bisa dilakukan dalam sebuah pelestarian film itu. Nah, karena ini kesadaran ini muncul di awal dulu itu Mas Bayu Sabiran merintis nih, kebetulan tadi disebutkan satu-satunya di Indonesia, bahkan pertama dia di Asia Tenggara ya. Sehingga memang akhirnya ini menjadi sangat penting menurut kami dan menurut banyak orang gitu ya. Menurut banyak orang kehadirannya menjadi sangat penting sebagai bagian dari sebutlah ekosistem perfilman kan gitu, ekosistem penyelenggaraan perfilman. Apalagi tadi saya sebutkan film ini bukan hanya bermakna produksi, tetapi juga bagaimana ada pelestarian di dalamnya sebagai pengetahuan, sebagai karya seni dan sebagai barang dagangan yang sekarang hajatannya atau sebenarnya hak eksplorasinya lah, atau hak kekayaan intelektualnya dijual kemana-mana dan dimiliki satu film bisa dimiliki oleh banyak pihak kan begitu kan. Nah sehingga itu juga menjadi problem, bukan menjadi problem, tapi di Sinematek itu juga sangat dipikirkan dan diperhitungkan. Jadi kegiatan Sinematek sampai pada tingkat itu Pak. Nah yang utama lagi adalah Sinematek itu hampir tiap hari. Hari ini pun saya tadi dari sana harus menjilid sesuatu gitu ya. Karena ada peneliti-peneliti, mahasiswa atau pelajar-pelajar komunitas film yang membutuhkan arsip-arsip itu, dokumen-dokumen itu, entah dia berupa foto, entah berupa naskah, entah berupa dan sebagainya, untuk bahan-bahan kajian, bahan penelitian dan sebagainya. Itu belakang ini hampir tiap hari Pak mereka membutuhkan. Nah itulah yang kita layani. Sehingga fungsi Sinematek ya menjadi itu tadi, menjadi bagian dari yang menurut saya penting untuk
bagian dari penyelenggaraan keseluruhan gitu ya, ekosistem gitu. Bahkan kan bukan hanya dari teman-teman di dalam negeri yang melakukan ini, kita juga dengan kerjasama dengan Library Congress Amerika, kita komunikasi dengan Cinematheque du Francis itu ya, juga dengan Belanda, dengan Italia dan sebagainya. Dan mereka yang melakukan penelitian juga ada Pak, yang belakangan ini aja misalnya dari Filipina, dari Korea, dari Jepang gitu ya, itu rata-rata ke Cinematheque. Jadi referensi untuk para peneliti film di dunia Pak ya? Iya, iya saya kira mereka sering berkomentar senang ketika misalnya seorang profesor ketika meneliti di Korea ya, itu kan dia pengen meneliti tentang Huyung gitu ya. Ketika melihat di Korea itu katanya wah saya kalau di sana untuk nonton aja diawasin Pak, nonton begini nah, di sini nah gitu kira-kira itu cerita yang dari luar. Kemarin juga ada dari Amerika itu misalnya peneliti tentang lagu dangdut Pak, tapi lagu-lagu dangdut yang pernah dinyanyikan lewat film. Nah itu namanya Edward tuh, oleh seorang profesor di Amerika sana melakukan penelitiannya juga ke Cinematheque gitu. Kayak gitu lah. Pak Akhlis. Nah kan kalau melihat di Cinematheque itu kan banyak ratusan film berupa seluloid yang di-can itu. Dan itu kan butuh maintenance khusus sama orang-orang yang juga betul-betul memiliki ketelitian, misalnya harus memaintain. Bisa diceritakan nih nggak nih Pak? Termasuk juga bagaimana Bapak meremajakan orang-orang yang merawat juga nih Pak. Nanti kalau nggak ada kan gimana nih Pak? Silakan Pak Akhlis. Ya, memang ada standar perawatan film kearifan terutama yang seluloid kan yang paling banyak menarik perhatian kan seluloid, meskipun sebenarnya untuk menyimpan LTO atau hard disk juga membutuhkan tempat-tempat khusus Pak ya yang selalu ditancapkan listrik supaya suhunya terjaga. Nah di Cinematheque itu ada namanya film vault atau gudang film yang untuk menyimpan film-film Cinematheque. Jumlahnya kan hampir semuanya 5.000 Pak, lebih termasuk film dokumenter ya, judul ya. Dan itu bisa berapa kopi Pak? Karena kalau satu satu film itu kalau negatif kan realnya banyak Pak. Kalau positif 5 ya kan. Kalau negatif kan bisa banyak karena suara dan itu dipisah sehingga di Cinematheque itu ada sekitar 5.000 judul dan tentu lebih. Nah kita hanya mempunyai ruangan sekitar 100 kali 100 meter itu berapa dengan rak yang tinggi. Karena disitulah kita jaga di ruangan yang tingkat suhunya itu jangan lebih dari 12 derajat Pak. Gitu. Makanya AC harus menyala terus 24 jam itu dan dengan tingkat kelembapan maksimal 45% gitu. Nah, itu kita jalankan. Nah, terus itu pun film ini harus sesekali dicek, dirawat ya dan sebagainya termasuk dibersihkan. Nah, sebenarnya tiap hari pekerjaan kita itu merawat dan sebagainya. Hanya karena karyawannya kan di bagian perawatan film itu hanya 2 Pak. Dan ini jumlahnya 5.000. Meskipun setiap hari kita melakukan pembersihan film itu, ujung-ujungnya satu judul film bisa kebagian setahun sekali Pak. Gitu. Ya ini kurang ideal gitu. Mestinya kan 6 bulan atau 3 bulan gitu. Karena faktor itu tadi dan sebagainya. Nah tentu teknik-teknik perawatan itu kita dulu teman-teman ini oleh Misbah Cabiran memang diminta belajar atau diajari atau di-workshopkan secara tidak resmi ya. Misalnya kita banyak panduan ya, belajar dari cara Vietnam, cara Perancis merawat film, bagaimana kalau film jamuran dan sebagainya, memakai zat kimia ini dan sebagainya, semuanya itu standar. Nah ini memang gini, kalau tadi kan peremajaan gitu ya. Yang mahasiswa Pak, anak-anak muda yang melakukan penelitian di tempat kami itu banyak dan dari dulu sekarang bahkan jumlahnya mereka di mana-mana ada ya yang menyangkut teknis itu sehingga mereka bahkan bisa mendapat sertifikasi tentang pelestarian, tentang perawatan dan sebagainya. Ada bahkan pengalaman-pengalaman itu banyak dipergunakan sampai mendapat beasiswa di luar negeri dan sebagainya. Gitu. Tapi kan untuk tadi melanjutkan di Cinematheque ini kan faktornya bukan ada tenaga atau tidak, ada bayarannya atau tidak, ada ongkosnya atau tidak. Nah anak-anak muda itu kan nggak mau ngapain kerja di Cinematheque bersihkan film yang gajinya nggak seberapa dan sebagainya. Nah sehingga ya kita ajarin sesama kita ada beberapa karyawan ini kita ajarin. Nah tidak khusus gitu ya sehingga selalu ada yang bisa mengerti itu dan semuanya memang dari dulu Pak, dari pertama yang sifatnya
berdasarkan pengalaman. Tetapi teman-teman inilah sebenarnya menjadi tempat belajar dari mahasiswa-mahasiswa, dari para perawat-perawat yang kemudian melanglang ke luar negeri dan sebagainya sebagai ahli perawatan film seluloid itu, Pak. Wah, ini menarik sekali ini sinematik. Kalau boleh tahu Pak, gimana bisa menghidupi dari sinematik sendiri itu kan perlu biaya dan lainnya nih Pak? Iya, alhamdulillah di tahun 75 itu setelah Gubernur Ali Sadikin meresmikan itu, Sinematek mendapat subsidi dari DKI, Pak. Itu selama 2 tahunan lah ya. Nah, dalam masa subsidi itu ada yang kemudian disebut dana abadi waktu itu. Nah, dari situlah kemudian Sinematek bisa merekrut karyawan dan sebagainya, sehingga muncullah mekanisme pekerjaan yang layaknya kantor yang benar kira-kira gitu kayak sekarang itu dan sebagainya. Nah, itu memang setelah 77 itu subsidi itu dicabut, tidak ada lagi bantuan dari DKI dan sebagainya, ada putus lah. Itu ya, tapi kan uang abadi ini tidak putus, tidak diambil lagi juga Pak. Nah itulah yang dikelola sebaik-baiknya untuk terus melanjutkan meskipun tentu tidak memenuhi harapan ideal gitulah. Nah tahun 9 dan itu berkali-kali Pak, Sinematek itu ditolak. Gini, tidak disanggupi Dewan Film, tidak sanggup mengelola, Departemen Penerangan tidak sanggup atau tidak mau dan sebagainya, sehingga memang hidup sendiri Pak. Tapi tadi saya katakan modalnya awalnya ada kan dari sana. Nah sampai pada tahun 94 itu karena pusat film dibangun itu, lalu kemudian di situ organisasi-organisasi yang ada di Kuningan itu ditunjuk oleh gubernur sebagai pengelola dari gedung itu. Nah, kemudian organisasi-organisasi ini pada tahap berikutnya adalah membuat yayasan sebagai badan hukum gitu kan. Itulah yang kemudian menjadi Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Jadi Yayasan Pusat Perfilman Haji Ismail itu mendapat hak pengelolaan atas gedung yang dibangun oleh masyarakat film, oleh orang DKI dan mungkin ada juga dari Departemen Penerangan, tapi ada juga uang film untuk mengelola gedung itu dengan kewajiban membayar pajaknya, membayar listriknya, membayar dan sebagainya. Nah, salah satu item di situ adalah ikut mengelola Sinematek. Gitu. Nah, disitulah ya sedikit banyak Sinematek masih bisa hidup karena adanya fasilitas gedung itu yang dikelola oleh Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Baik Pak Aklis. Nah, saya mau tanya terkait dengan bagaimana seorang Aklis melihat PFN dari masa ke masa nih Pak. Kan pasti Bapak tahu sejarahnya nih. Iya, PFN ini saya melihatnya ini bukan sekedar perum, bukan sekedar sekarang jawatan apa dulu ya. PFN ini adalah monumen film, Pak. Monumen film. Jadi PFN ini kalau kita lacak, kenapa saya melihatnya ini monumen, bukan saya ceritakan latar belakangnya supaya bukan asal memuji karena ada Pak Dwi di situ gitu. Jadi ini kan sejarahnya ketika Hoeveldorp bikin film lalu muncul pengusaha namanya Albert Baling itu yang membuat perusahaan film Hindia Belanda, itulah yang kemudian perusahaan itu diakuisisi oleh Institut Kolonial. Jadi Hindia Belanda waktu itu punya lembaga di Belanda sana namanya Institut Kolonial. Itu mengakuisisi perusahaannya Albert Baling yang kemudian buntut-buntutnya menjadi ini. PFN kan itu. Jadi memang sejarah film itu dimulai dari situ, Pak. Sebelum ada Indonesia loh itu masih Hindia Belanda. Nah, ya kan? Sehingga ketika Jepang masuk, maka tempat ini pun direbut oleh Jepang. Namanya Egakosa, diganti menjadi pusat film propaganda. Begitupun ketika Jepang tumbang, direbutlah oleh teman-teman, oleh angkatannya Usmar Ismail, Pak Sutarto, siapa namanya itu, untuk menjadi berita film Indonesia, ya kan? Dan ke Jogja dan sebagainya. Lalu kemudian pendek kata menjadi PFN, ya. Dan karena film itu dianggap penting oleh negara, maka waktu Orde Baru pun ini dikelola sedemikian rupa sehingga melahirkan film-film yang menurut versi pemerintah waktu itulah mewakili suara negara. Ada film G30 SPKI, ada Si Unyil dan sebagainya. Paling tidak waktu itu kita masih punya simbol-simbol kebudayaan melalui film Si Unyil. Sampai sekarang kan Si Oga itu masih top, Pak. Nama Si Oga atau Si Unyil, Si Oga itu di jalan-jalan itu karena itu gunanya film. Malaysia bagus, punya Ipin dan Upin sehingga kita dan sebagainya gitu ya. Mungkin pesannya untuk para insan film nih terakhir nih Pak Aklis untuk kemajuan film di Indonesia dan dalam rangka Hari Film Indonesia seperti apa nih? Silakan Pak Aklis. Iya.
pesannya apa ya? Nggak pesan karena sebenarnya sudah tahu semua Pak. Film itu tadi ilmu pengetahuan, karya seni sekaligus barang dagang ini semua sudah tahu semua dan semuanya ini dibuat untuk kemajuan. Dan saya yakin semua sutradara, semua penulis skenario, semua produser itu Pak waktu membuat film, waktu selamatan begini nih kita duduk ini hakul yakin bahwa filmnya itu yang terbaik, filmnya itu yang pasti akan laku, filmnya ini yang paling bermanfaat kan gitu. Nggak ada yang bikin film oleh aku bikin film yang jelek kan nggak ada. Sehingga semuanya memang bertekad ke sana, hanya saja karena kita berada di dalam sistem dan era pemikiran yang tadi kita simpang siur dalam hal kesadaran, maka kadang-kadang kita terseret-seret pada langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prinsip memajukan tadi ya. Nah, ini yang orang sering sebut bilang karena kadang-kadang pikiran kita tidak nyambung Pak. Sekarang muncul istilah dungu itu kan tidak nyambung. Jadi mereka pintar tapi tidak cukup menyambungkan pikiran-pikiran. Nah, inilah jadi ya semakin kita kembali kepada nalar akal sehat, lalu kita kembali kepada khitah perfilman, lalu cita-cita dulu bangsa ini oleh Osmar Ismail D. Jayakusuma dan sebagainya, kita ambil nilainya di sana, lalu kita aktualisasikan dengan zaman sekarang bahwa film ternyata kan sekarang luar biasa Pak, di tangan kita ada film, di rumah sakit ada film, di jalan-jalan ada film, makin mengepung hidup kita, maka ya kita berharap kita mampu menjawab itu semua dan hadir bukan sebagai konsumen semata, tetapi juga sebagai orang yang menjadi bagian dari peranata sosial lewat film. Wah, gitu kira-kira. Ya. Jadi tidak hadir sebagai penonton saja, menjadi peranata sosial. Ya. Terima kasih banyak Pak Akhlis nih sudah mengisi terkait dengan podcast Cerita di Balik Layar. Dan mudah-mudahan ya kita mendapatkan pencerahan dari Pak Akhlis tadi terkait dengan cerita sinematek dan bagaimana peranannya, kemudian ekosistemnya dan lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Akhlis. Terima kasih juga Pak Dwi. Yang berkenan hadir di podcast Cerita di Balik Layar. Demikian saya Dwi Herianto dan kita bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.